Oke, kita akan jalan-jalan ke arah timur ya. Ini sangat rindang sekali, sejuk di sini ya. Kalau kita ke selatan, sebelah sana itu langsung pantai ya. Dan ini lagi musim ikan, jadi nelayannya banyak, pemancing juga banyak ya. Dan kita coba untuk ekspos lagi ya. Kita jalan lagi, sambil kita telusuri ya. Mungkin kita menemukan hewan-hewan yang langka ataupun bunga-bunga yang langka ya. Ini suketnya ya guys, lumayan banyak. Di sana juga ada ibu-ibu yang sedang mencari rumput ya guys. Nah, di pinggir laut juga banyak rumput, bisa untuk makan hewan ternak ya guys, sapi ataupun kambing ya, bisa dimanfaatkan ini untuk suket-suketnya. Kita akan jalan terus ya ke sana ya, menyusuri tempat ini. Ini untuk tempatnya ya. Ini kalau untuk ya sama teman-teman, keluarga, saudara ya, sini sambil duduk-duduk sambil menikmati udara sejuk ya. Ini sangat cocok sekali karena selain sejuk, di sini masih alami, pohon cemaranya banyak ya. Kita bisa melihat di sini ya. Oke, itu ya. Jadi pemandangannya menurut saya lumayan rekomendasi ya kalau untuk di Padang Kuning, tapi yang masuk ke sebelah kanan ya, ke barat ya. Sini lumayan bagus untuk relaksasi ya, kemudian untuk jalan-jalan ya, trekking ya, bagus ini ya. Jadi rekomendasi buat teman-teman yang pengen trekking, jalan-jalan, sini sangat cocok sekali ya. Oke, saya menemukan bunga yang sebetulnya agak lain dari yang lainnya. Kita lihat dulu ya, ada bunga apakah ini? Oh, ternyata bunga apa ini? Ada yang tahu mungkin bisa komen ya. Tanaman apa ini ya? Saya kurang begitu tahu ya. Mungkin yang tahu terkait tanaman ini bisa komen di chatnya. Oke, kita akan melihat ke lautnya ya guys. Nah, ke lautnya ya. Ya, oke, saya akan sharing sedikit tentang penyakit hipertensi ya guys. Ini sering terjadi pada usia prelansia ataupun lansia, tetapi tidak menutup kemungkinan usia-usia muda juga banyak yang terkena hipertensi. Nah, apa sih itu penyakit hipertensi? Penyakit hipertensi itu adalah suatu penyakit di mana tekanan dalam darah kita itu melebihi batas normal. Dikatakan normal itu ketika diastolik ya, itu di bawah 140, diastolik itu di atas 100 ya. Jadi kalau tensinya 140/100 itu sudah dikatakan hipertensi sudah, tetapi hipertensi yang ringan. Nah, kalau 170/100 misalkan itu juga sudah hipertensi sedang ya. Kemudian ada hipertensi lagi kalau misalkan 200, itu hipertensi yang berat atau hipertensi emergensi. Kenapa disebut hipertensi emergensi? Karena nanti dikhawatirkan bisa menyebabkan komplikasi yang darurat seperti pembuluh darah di otak pecah, jadi stroke kayak gitu kan. Nah, penyakit hipertensi guys, ini merupakan penyakit yang kadang disepelekan oleh orang-orang, tetapi penyakit ini ternyata penyakit yang sangat membunuh ya. Kenapa? Karena penyakit ini dia akan berdampak ke seluruh organ, terutama organ-organ vital, ke otak, ke jantung, ke ginjal, sehingga ketika tidak dikontrol dia akan semakin memperberat fungsi dari organ-organ tersebut guys. Oleh karena itu kita harus mengontrol tekanan darah ke batas normal, yaitu berapa? Idealnya di bawah 130 ya, 120, 119 itu normal. Nah, kemudian penyebabnya secara spesifik itu belum diketahui secara jelas ya, tetapi penyebabnya yang khas itu biasanya karena pola makan, tinggi natrium seperti garam, kemudian pola hidup yang kurang sehat ya, jarang olahraga, kemudian ada faktor keturunan, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, kemudian bagaimana penularan ini tidak digunakan secara langsung, tetapi penyakit ini timbul akibat tadi yang saya jelaskan, karena faktor-faktor tadi ya, seperti makanan, pola hidup, kemudian karena stres dan sebagainya. Nah, terus tanda gejalanya apa sih? Tanda gejala yang muncul yang pertama itu biasanya lehernya kencang, sering pusing, mual ya, kemudian berdebar-debar ya. Nah, itu tanda-tanda yang sering muncul ya. Kesemutan itu juga bisa merupakan tanda dari hipertensi. Pengobatannya bagaimana guys? Untuk pengobatannya, hipertensi ini yang pertama itu ada pengobatan dengan non farmakologi. Apa itu non farmakologi? Yaitu tidak dengan obat-obatan. Dan yang kedua dengan farmakologi, dengan obat-obatan. Kalau non farmakologi di sini tentu yang pertama harus mengurangi atau menghindari yang asin-asin, ya, kolesterol, lemak tinggi, kemudian olahraga yang teratur,
menjadi stres ya, itu non farmakologi. Kemudian makan makanan atau buah-buahan yang membantu menurunkan, contohnya ada timun ya, kemudian ada lagi semangka ya, kemudian ada lagi ini ya, makanan-makanan yang membantu menurunkan tekanan darah, tapi itu sifatnya hanya membantu ya guys, tidak menjadi terapi utama. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah dengan farmakologi. Kalau untuk farmakologi itu nanti ini ya guys, ada beberapa obat yang memang untuk tipe. Nah, obat yang masih digunakan adalah captopril sama amlodipine. Kemudian ada lagi obat-obatan yang nanti disiapkan oleh dokter ya. Nah, itu lalu salah satunya juga regemukan ya, regemukan itu bisa meningkatkan resiko terkena hipertensi. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman. Jadi apa sih komplikasi dari tekanan darah tinggi kalau kita tidak aware dengan kondisi tubuh kita? Yang pertama tentu nanti dari hipertensi itu bisa menyebabkan satu stroke yang sering terjadi ya. Nah, stroke itu ada dua, ada stroke perdarahan dan non perdarahan. Yang keduanya bisa terjadi, tetapi yang tersering adalah stroke perdarahan. Kemudian yang kedua adalah gagal ginjal ya. Dan ginjal ini sering terjadi karena aliran darah ke ginjalnya jadi berkurang. Dan kemudian gagal jantung ya, itu juga bisa ya. Kemudian juga diabetes mellitus ya, juga bisa. Jadi banyak komplikasi yang terjadi, tapi yang paling sering itu stroke, gagal ginjal ya, yang tersering sama gagal jantung ya. Nah, itu jadi yang perlu diwaspadai ya guys. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan ya, komen atau tanya di komennya kita ya guys. Kita jalan-jalan lagi ya guys. Kita menyusuri lagi. Nah, ini kita jalan-jalan di pantai Pandan Kuning Petanahan ya. Nanti tembusnya pantai Semangat Seribu. Ini banyak orang guys, kalau pagi ada yang nyari rumput, ada yang nyari apa ya, itu mungkin seperti hewan untuk mancing ya, ada yang nyari banyak lah di sini. Bunga-bunga juga ada yang nyari bunga-bunga ya guys. Itu guys. Oke, yang lanjut ya guys, teman-teman semuanya guys. Oke, kita coba ke pantainya ya guys. Kita coba ke pantai. Ini di pantai, tapi rumputnya banyak sekali nih ya. Jadi seolah kayak bukan di pantai karena banyak rumput, banyak orang arit gitu ya. Nah, ini pantainya. Dalam musim hujan jadi agak kotor ya. Nah, kalian sebelah sana itu airnya coklat ya, campur dengan air. Nah, ini termasuk nelayan lagi banyak ya. Nah, itu. Ini nelayan semua nih. Karena apa ya? Lagi musim ikan nih. Oke, kita coba turun ya guys. Nah, saya nggak bisa lama-lamanya eksposnya ya, karena saya harus jemput anak saya sekolah, dan juga saya juga mau ke rumah sakit ke dinas. Terus ada kegiatan di rumah sakit Permata Medika nanti ya. Dan lain waktu kita akan explore lagi ya daerah pantai ataupun gunung ataupun tempat lain. Nanti teman-teman yang mau minta dieksplor daerah mana bisa komen ya, ataupun minta didatangi oleh GNS Home Care nanti bisa komen ya, dan nanti kita datangi ya guys. Ini pukul 9.30 ya guys, jadi sudah mulai panas. Nah, ini kalau kita melihat tadi yang saya ekspor namanya Pandan Kuning, pantai Pandan Kuning. Jadi pantainya itu pohonnya banyak banget sama Cemara Seribu ya. Nah, itu udah Cemara Seribu ya. Bedanya pantai yang bagus, indah, cukup. Silahkan dikunjungi pantai Pandan Kuningnya ataupun pantai Cemara Seribu ya. Oke guys, itu ya guys untuk explore kita pagi hari ini di pantai Pandan Kuning Petanahan. Saya mau jemput anak saya sekolah. Yang mau komen, yang mau tanya tentang kesehatan, perawatan luka, home care ya, untuk merawat pasien di rumah, bisa hubungi kami di GNS Home Care ataupun bisa komen ya, atau datang ke tempat praktek saya di Nurse Yasid GNS Home Care di Jogomartan Petanahan guys. Itu ya guys, nanti kita tunggu atau kita lihat konten-konten selanjutnya ya, atau yang mau usul ya konten-konten apa yang pengen dibahas, itu sudah aja guys. Oke, terima kasih dari saya Nurse Yasid, selamat beraktivitas, bye bye.